Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik dan selalu sehat dan tetap berkarya. Jumpa lagi dengan saya, Brahma Astegri, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mata kuliah hari ini adalah Hukum Pidana Pers, dengan topik pers dan kebebasan pers. Baik, segera saja kita mulai. Eh, Pembelajaran kita hari ini punya 3 tujuan, yaitu pertama memahami pers, kebebasan eksistensial, dan kebebasan pers, serta batas-batasnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pers? Ini ada beberapa pendekatan atau pengertian yang bisa kita untuk kita gunakan untuk memahami pers. Satu, pers dalam arti luas. Itu kita anggap sebagai sebuah atau semua media komunikasi massa, termasuk radio, televisi, film yang berfungsi menyebarkan informasi berita, gagasan, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Nah, berikutnya adalah apa arti pers dalam arti sempit. Pers dalam arti sempit itu adalah produk-produk penerbitan yang melalui atau melewati proses percetakan. Makanya beberapa istilah kalau di luar negeri menggunakan istilah press. Press itu adalah percetakan atau penerbitan, ya. Nah, itu definisi pers. Di Indonesia kita mengenal ada beberapa dasar hukum yang bisa kita jadikan landasan untuk kebebasan pers. Pertama, kebebasan pers ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, secara internasional kita juga dilindungi atau di-backup dengan pasal 19 Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Berikut juga di level Indonesia, TAP MPR nomor 17/MPR tahun 98 tentang HAM. Berikutnya, secara undang-undang, kita juga mempunyai beberapa undang-undang yang paling relevan dan terakhir adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Di situ ada pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 4. Yang kelima, ini ada beberapa undang-undang tempo dulu yang masih digunakan atau kita jadikan pertimbangan. Tetapi kita relatif menggunakan Undang-Undang 40/99, yaitu ada Undang-Undang 11 tahun 66, Junto Undang-Undang 4 nomor 4 tahun 1967, Junto Undang-Undang nomor 21 tahun 82. Nah, ini beberapa dasar hukum terkait dengan pers. Makna kebebasan pers sendiri itu sering dimaknai macam-macam oleh masyarakat, tetapi secara spesifik kita bisa memberikan makna sebagai berikut. Kebebasan pers adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau kreativitas dalam bentuk tulisan atau ekspresi lainnya. Ini kebebasan. Nah, kalau arti ini dimaknai secara harfiah, ini juga akan terlalu luas. Nah, apa sih hakikat dari kebebasan pers? Kita akan menjelaskan dari aspek ekstensial, gitu ya. Jadi kebebasan pers adalah kebebasan yang ekstensial. Apa itu ekstensial? Yaitu keleluasaan pers dalam melakukan aktivitas dan tugasnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi eh, pers kebebasan pers ini adalah ekstensial, artinya secara otonomi pers bisa menentukan nasibnya sendiri terkait dengan ide-ide apa yang akan disampaikan. Jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kebebasan kebebasan ekstensial sendiri itu memiliki makna satu kebebasan yang dimiliki oleh pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers. Ya, jadi ada independensi idea. Yang kedua, adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah konkret bebas dari pengawasan pihak luar dari pers, termasuk dari militer, dari aparat penegak hukum, dari rejim yang berkuasa, dari kelompok tertentu. Pers harus bebas dari itu, dari tekanan-tekanan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kebebasan ekstensial, teman-teman. Kita
cross-check-kan dengan perspektif kebebasan pers menurut Azhadi Siregar ya. Satu, kebebasan warga untuk mendapatkan informasi publik. Ini sudah dijamin oleh undang-undang. Serta kebebasan warga untuk menyatukan pendapat tentang masalah publik. Ini ya. Jadi masyarakat bisa bebas berpendapat walaupun tidak sama atau tidak inline dengan pendapat pemerintah, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah kebebasan media pers untuk mencari dan menyebarkan informasi. Media pers ini diberikan kewenangan atau keleluasaan atau intinya jaminan untuk mencari dan menyebarkan informasi publik selama itu tidak bertabrakan dengan kepentingan hukum lainnya. Nah, sekali lagi kalau kita ngomong kepentingan hukum, ini merupakan batasan real atas kebebasan pers. Jadi kebebasan pers tidak absolut, teman-teman. Kebebasan pers itu harus ada batasannya, yaitu kepentingan hukum sebagai batasannya. Satu, kepentingan perorangan, individual belangen istilahnya. Nah, kepentingan perorangan ini nggak boleh dilanggar, harus tetap dihargai. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa bisa kepentingan berupa kepentingan sosial atau kepentingan perusahaan-perusahaan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu, paguyuban tertentu, masyarakat tertentu, suku tertentu, taruhlah seperti itu. Nah, berikutnya adalah kepentingan negara. Ini juga merupakan kepentingan hukum karena negara juga harus dihormati kepentingannya. Karena negara ini adalah pelaksana kebijakan undang-undang termasuk pelaksana kebijakan dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Kebebasan pers yang bersifat ekstensial bukanlah kebebasan yang absolut, namun merupakan kebebasan yang dibatasi oleh penghargaan terhadap kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum golongan, kepentingan hukum pribadi, dan termasuk juga kepentingan hukum negara. Sekian, terima kasih.